Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Taruna Madya atas nama Muhammad Agil Rahman dari kelas Nautika 3C dengan NIT 2041068. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis meledaknya tangki muatan gemilang perkasa energi Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, 11 Februari 2021. Kronologi kejadian. Pada tanggal 1 Februari 2021, tongkang pengangkut minyak bernama Gemilang Perkasa Energi tiba dan ditambatkan ke dermaga Galangan Baroka, Galangan Perkasa. Sebelum Gemilang Perkasa Energi tiba di area Baroka, Galangan Perkasa dengan ditarik oleh kapal tunda pesut pendingin. Pada tanggal 12 Februari 2021, Gemilang Perkasa Energi dinaikkan ke Slipway 1 Nahkoda dan juru minyak yang sebelumnya berada di Gemilang Perkasa Energi kemudian turun dari kapal. Tangki muatan Gemilang Perkasa Energi dianggap sudah kosong dari muatan. Pada tanggal 10 Februari 2021, sekitar sore hari, Gemilang Perkasa Energi selesai proses perbaikan dok kering. Gemilang Perkasa Energi lalu diturunkan dari dok Slipway 1 dan ditambatkan di sisi kapal yang sedang tambat di tepi jeti antara Slipway 2 dan Slipway 3 bernama El Nusa Samudra 6. Berdasarkan rencana pekerjaan pada tanggal 18, Gemilang Perkasa Energi akan meninggalkan Galangan. Setelah Gemilang Perkasa Energi sudah tertambat, nahkoda dan juru minyak yang baru naik ke atas kapal. Pada saat itu, kapal yang sedang tidak naik dok dan berada di sekitar Gemilang Perkasa Energi adalah El Nusa Samudra 6, Grace 5, LNG Carrier, dan pesut pendingin. Seluruh awak kapal El Nusa Samudra 6 sedang turun ke darat, sedangkan awak kapal Grace 5 tetap berjaga di dalamnya. Pada tanggal 11 Februari 2021, Gemilang Perkasa Energi dinyatakan oleh Baroka Galangan Perkasa telah selesai menjalani proses perbaikan. Sekitar tengah hari terjadi hujan deras. Sekitar pukul 14.00 WITA, hujan mulai reda. Para pekerja di Galangan mulai kembali pekerjaan mereka. Berdasarkan pekerja Galangan tengah melakukan perbaikan di geladak Gemilang Perkasa Energi. Berdasarkan informasi saksi, pekerjaan yang tengah mereka lakukan adalah pergantian baut kupu-kupu atau butterfly knot yang digunakan sebagai pengunci manhole ruang muatan. Pada saat yang sama, di salon Gemilang Perkasa Energi juga difungsikan sebagai dapur. Terdapat nahkoda dan juru minyak Gemilang Perkasa Energi serta kepala kamar mesin, pesut pendingin, dan seorang pekerja Galangan. Mereka sedang membuat mie instan dan kopi. Sekitar pukul 14.45 WITA terdengar ledakan pertama. Sumber ledakan diketahui berada di area tangki muatan Gemilang Perkasa Energi. Beberapa detik kemudian, menyusul ledakan berikutnya dengan suara lebih keras. Nahkoda Gemilang Perkasa Energi dan KKM pesut pendingin dan seseorang pekerja Galangan segera keluar melalui pintu kanan, lalu menuju buritan Gemilang Perkasa Energi dan langsung melompat ke Sungai Mahakam. Sementara itu, juru minyak Gemilang Perkasa Energi turun melalui El Nusa Samudra 6. Juru minyak Gemilang Perkasa Energi sempat terjatuh ketika berlari melewati kawat seling yang ada di El Nusa Samudra 6. Sementara itu, nahkoda Gemilang Perkasa Energi mengalami pingsan setelah berupaya berenang di Sungai Mahakam. Setelah beberapa ledakan awal terjadi, pihak manajemen Baroka Galangan Perkasa membunyikan alarm tanda bahaya. Sejumlah pekerja yang bertugas dalam proses penanganan kebakaran dan ledakan mulai memasang selang hidran dan menyemprotkan ke arah Gemilang Perkasa Energi. Baroka Galangan Perkasa juga menggunakan mobil pemadam yang ada di kompleks Galangan dalam radius sekitar 30 meter. Para pekerja terlibat dan proses pemadaman sudah tidak sanggup lagi untuk mendekati sumber api karena panas terasa cukup tinggi. Sekitar 4 menit kemudian, terdengar ledakan besar beberapa kali dan dari Gemilang Perkasa Energi, yang juga terdengar sejumlah awak kapal yang ada di Grace 5 dan para pekerja yang ada di ruangan kantor Baroka Galangan Perkasa
Suara ledakan terdengar seperti petir yang sangat keras. Sekitar pukul 15.07 WITA, pihak security mengarahkan pekerja yang tidak terlibat dalam proses pemadaman ke lokasi yang aman. Lalu mereka dipulangkan. Tidak beberapa lama kemudian, beberapa truk pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda dan Korem 091 tiba di Baroka Galangan Perkasa. Truk yang tiba diberikan sejumlah bubuk deterjen dan tangkinya untuk membuat busa atau foam. Selain dari darat, pemadam juga dilakukan dari sungai. Kapal AHT Sulaiman Pesut Pendingin, kapal tunda Pipit Nusantara, kapal tunda Sultan Khaidir, tongkang pengangkut minyak bergerak Sultan Khaidir, SPOB Ocean Mandar, kapal Basarnas turut membantu dalam pemadaman dari perairan. Api terlihat cukup besar dan dapat terlihat oleh warga yang berlokasi di seberang Sungai Mahakam. Menjelang pukul 16.00 WITA, api terlihat mengecil setelah setengah jam kemudian. Oil bomb mulai dibentangkan di permukaan air Sungai Mahakam untuk mengantisipasi dampak yang belum diketahui. Beberapa korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Gemilang Perkasa Energi terlihat dalam posisi sebagian besar tenggelam, hanya bagian atap akomodasi dan sebagian railing yang terlihat di atas permukaan air. Salah satu kulit penutup tangki di sisi haluan kanan yang juga merupakan pelat geladak terlihat mengelupas hingga sisi geladak yang biasanya menghadap ke langit menjadi terbalik menghadap ke bawah. Bagian ruang mesin Gemilang Perkasa Energi tidak terlihat mengalami kerusakan pada kecelakaan ini. Pada kecelakaan ini, 3 pekerja galangan meninggal dunia dan ditemukan di Sungai Mahakam. Kebanyakan korban meninggal mengalami patah kaki dengan jenis luka terbuka. 1 pekerja yang lari dari salon Gemilang Perkasa Energi ke kapal El Nusa Samudra 6 hanya mengalami luka ringan. Sisi kanan El Nusa Samudra 6 mengalami perubahan warna menghitam akibat gejala dari Gemilang Perkasa Energi ketika kebakaran terjadi. Adapun penyebab meledaknya tangki muatan, proses ledakan merupakan rangkaian akhir dari suatu proses pembakaran atau combustion yang mana kapasitas ruang muat tidak dapat menampung tekanan yang dihasilkan suatu proses pembakaran. Pembakaran tidak harus berupa nyala api terbuka yang dapat terlihat oleh mata telanjang, cukup melalui suatu reaksi pembakaran berantai yang diindikasikan adanya panas sebagai hasil reaksi ekstoran. Reaksi meledak dan mudah terbakar dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pembakaran di dalam tangki muatan Gemilang Perkasa Energi dapat terjadi akibat adanya 3 komponen penting dalam proses pembakaran, yaitu oksigen dan mudah terbakar dan panas. Dalam praktek keseruan, kehadiran ketiga komponen tersebut dapat menjadi tidak disadari ketika wujudnya tidak disadari, misalnya dalam bentuk tanda visual, suara, maupun getaran. Berdasarkan prosedur kerja dan keterangan para saksi, pada waktu kejadian Gemilang Perkasa Energi sedang menjalani floating repair. Meskipun dalam laporan pekerjaan dinyatakan bahwa semua pekerjaan telah selesai, pekerjaan tersebut diduga kuat terkait dengan pemasangan baut kupu-kupu di penutup manhole tangki muatan. Namun kemudian baik dalam pekerjaan yang dilakukan sebelum, ketika dan setelah naik dock, termasuk ketika floating, tidak ada keterangan atau catatan yang dapat menjelaskan mengenai prosedur dan teknis detail pengamanan gas berbahaya, misalnya penggunaan inert gas atau portable exhaust fan. Dengan demikian, kandungan udara di dalam tangki muatan tidak mendapat suhu perlakuan khusus. Bahan mudah terbakar yang ada di dalam tangki muatan dapat digolongkan menjadi 2 macam. Pertama adalah sisa muatan yang terdapat di dalam got atau parit, dapat digolong got parit tangki muatan. Kedua adalah uap bahan bakar yang berasal dari bahan bakar sisa muatan dari got yang menguap kemudian berasimilasi dengan udara di dalam tangki muatan.
Uap bahan bakar hidrokarbon ini menjadi jenis bahan yang paling mudah terbakar ketika kandungan dalam udara di bawah lower explosive limit atau di atas upper explosive limit. Sebaliknya, jika kandungan bahan bakar berada di antara LEL dan UEL, pembakaran tidak akan terjadi. Akan tetapi, rentang antara LEL dan UEL biodiesel B30 cukup sempit. Dengan demikian, kandungan uap biodiesel B30 tanpa memandang jumlah memiliki potensi ledakan pembakaran yang cukup besar. Panas dihasilkan oleh banyak hal dalam kaitannya dengan pekerjaan di galangan. Biasanya panas ditimbulkan oleh peralatan, misalnya mesin, gerindra, dan las. Dari pemeriksaan visual pada waktu kejadian, bagian yang paling parah terdampak ledakan adalah di manhole tangki muatan nomor 1 kiri. Plat geladak di atas tangki tersebut terlipat sehingga manhole hampir terbalik sempurna menghadap ke bawah. Plat yang mengalami kerusakan parah seperti ini hanya terlihat hanya terjadi pada plat geladak penutup tangki muatan nomor 1 kiri. Kondisi para korban dan semuanya mengalami patah tulang terbuka di bagian kaki mengindikasikan bahwa lokasi ledakan sangat dekat dengan lokasi mereka bekerja dan semua sumber ledakan berada pada posisi rendah. Dengan demikian, kuat indikasi bahwa pada waktu menjelang terjadinya ledakan, pekerjaan yang menimbulkan panas dilakukan di sekitar manhole tangki muatan nomor 1 kiri. Hal ini dikuatkan oleh pengakuan saksi bahwa pekerjaan para pekerja galangan dilanjutkan setelah hujan reda. Hal ini sekaligus mengonfirmasi adanya anggapan bahwa ledakan terjadi dengan sendirinya. Kesimpulan temuan: belum ada aturan nasional mengenai kualifikasi minimal pekerjaan galangan. Kedua, pekerjaan utama galangan diserahkan kepada pihak ketiga, yang mana pihak galangan berperan menjadi mandor. Tiga, pihak ketiga merangkap peran sebagai perusahaan pembohong dan perusahaan penyedia tenaga. Yang ketiga, pihak ketiga merangkap peran sebagai perusahaan pemborong dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Yang keempat, pihak ketiga bukan melakukan badan usaha berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Pihak ketiga tidak memiliki prosedur kerja. Yang keenam, prosedur belum memasukkan pekerjaan terkait memeriksa pengurasan tangki muatan pada kapal yang diperbaiki galangan. 6. Galangan memiliki kapasitas tangki penyimpanan sebanyak 5 ton. 7. Korban meninggal sebanyak 3 orang merupakan tenaga kerja dari pihak ketiga. 7. Plat di sekitar manhole tangki muatan nomor 1 kiri Gemilang Perkasa Energi terkelupas dan terlipat akibat ledakan. Jumlah pengawas industri di wilayah Kalimantan Timur terbatas. 8. Belum ada standar keselamatan dan kesehatan kerja khusus galangan. 9. Ledakan terjadi ketika Gemilang Perkasa Energi dinyatakan telah selesai menjalani perbaikan di galangan. 10. Pemadaman kapal pengangkut bahan bakar tidak menggunakan POM. 11. POM untuk pemadam kebakaran tidak tersedia di area galangan. 12. El Nusa Samudra 6 terdampak ledakan dan kebakaran pada sisi kanan lambung. 13. Pada data muatan yang ada di dalam tangki muatan Gemilang Perkasa Energi menjelang kapal naik dok. 14. Tidak ada catatan pembersihan tangki sebelum naik ke dok. 15. Prosedur kerja dari Baroka Galangan Perkasa belum mengatur secara detail tentang pendelegasian pekerjaan kepada pihak ketiga. 16. Prosedur kerja ketika kapal terapung belum terindikasikan secara jelas. 17. Awak Gemilang Perkasa Energi tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai pelaut. 18. Belum ada aturan terkait pengawasan tongkang pengangkut bahan bakar minyak. 19. Belum ada otoritas yang bertanggung jawab mengenai proses pembersihan tangki.
atau tank cleaning pada kapal pengangkut bahan bakar. 20. Pengawasan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan kerja dengan jumlah industri yang dipantau. 21. Adanya aturan berpotensi multitafsir tentang pendefinisian pekerjaan utama dan pekerjaan pendukung. Faktor kontribusi yang pertama, adanya suatu pekerjaan panas hot work di luar rencana kerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, kurangnya pengawasan ketika gemilang perkasa energi dinyatakan selesai menjalani perbaikan. Rekomendasi. Dari hasil analisis dan kesimpulan di atas, KNKT merekomendasikan hal-hal berikut untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi. Pasal 47 menyatakan bahwa pihak terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi keselamatan yang tercantum dalam laporan akhir investigasi kecelakaan transportasi dan wajib melaporkan tindak lanjut rekomendasi kepada Ketua KNKT. Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian membuat aturan detail mengenai jumlah dan kualifikasi minimal pekerja galangan kapal. Yang kedua, membuat aturan detail mengenai standar fasilitas dan peralatan galangan kapal dan penanganan keadaan darurat khusus kebakaran sampai dengan terbitkannya laporan akhir investigasi kecelakaan ini. KNKT tidak mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap rekomendasi dimaksud. Status open. Sumber informasi dan referensi terkait: awak kapal gemilang perkasa energi, Baroka Galangan Perkasa, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Kesyah-Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Samarinda, PT Biro Klasifikasi Indonesia, Cabang Utama Kelas Samarinda. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.